Sebelum bernama TNI, garda utama pertahanan negara ini bernama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia alias ABRI. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia merupakan manifestasi dari disatukannya tentara dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia alias Polri. Bersatunya tentara dan polisi di bawah satu wadah bernama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dirasa perlu dilakukan saat itu. Karena dua lembaga tersebut sama-sama menenteng senjata sehingga menyatukannya di Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebuah keputusan bijak. Meski pada hakikatnya kepolisian tetap menjadi unsur penegakan hukum. Sementara tentara tetap pada tugas utamanya menjaga kedaulatan negara. Upaya menyatukan organisasi Angkatan Perang dan Kepolisian Negara menjadi Organisasi Angkatan Bersenjata Republika Indonesia pada tahun 1962 merupakan bagian yang penting dari sejarah TNI pada dekade tahun 60-an, jelas Puspen TNI dalam artikel terbitannya berjudul, Sejarah TNI. Penyatuan tentara dan polisi di bawah satu komando untuk mencapai tingkat efektivitas. Agar kedua alat negara itu tak terpengaruh oleh kepentingan yang hendak melengsarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Pancasila. Menyatunya kekuatan angkatan bersenjata di bawah satu komando, diharapkan dapat mencapai efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan perannya, serta tidak mudah terpengaruh oleh kepentingan kelompok politik tertentu, jelasnya. Termasuk menangkal tindakan kudeta PKI yang mencoba menanamkan pahamnya mengganti kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Namun hal tersebut menghadapi berbagai tantangan, terutama dari Partai Komunis Indonesia, PKI, sebagai bagian dari komunisme internasional yang senantiasa gigih berupaya menanamkan pengaruhnya ke dalam tatanan kehidupan bangsa Indonesia termasuk ke dalam tubuh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia melalui penyusupan dan pembinaan khusus, serta memanfaatkan pengaruh Presiden atau Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia untuk kepentingan politiknya, beber Puspen Tentara Negara Indonesia. Untung upaya PKI berhasil digagalkan meski ada yang menyebut Palu Arit tak bersalah dan menuduh yang tidak-tidak kepada Angkatan Bersenjata. Dalam situasi yang serba keos itu, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia melaksanakan tugasnya sebagai kekuatan Hankam dan sebagai kekuatan Sospol. Sebagai alat kekuatan Hankam, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menumpas pemberontak PKI dan sisa-sisanya. Sebagai kekuatan Sospol, ABRI mendorong terciptanya tatanan politik baru untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara murni dan konsekuen. Jelasnya, pengaruh komunis tahun 1962 memang tak bisa dihindarkan dari pemerintah Indonesia bahkan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia itu sendiri. Bagaimana tidak kerjasama dengan Rusia atau Uni Soviet kala itu tengah gencar-gencarnya dalam menjalankan Trikora. Mandat Presiden Soekarno ialah mencari senjata sebanyak mungkin dari Soviet guna merebut kembali Irian Barat. Secara tak langsung paham komunis pun terbawa ke Indonesia. Di sisi positifnya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diguyur alutsista berdaya gentar tinggi lansiran Soviet. Bahkan Dinas Intelijen Amerika Serikat, Central Intelligence Agency sampai penasaran dengan banyaknya senjata Soviet yang berseliweran di Indonesia. Mereka merancang operasi spionase bersandi Habring untuk mencuri data-data alutsista asal Rusia yang dioperasikan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Karena sentimen pro-Barat dan pro-Amerika kuat di kalangan pemimpin Indonesia, pasokan senjata modern Soviet tidak luput dari perhatian intelijen Barat. Dengan menggunakannya, mereka mencoba mempelajari teknologi militer Soviet dan menganalisis sistem persenjataan. Mereka menerima informasi ini sebagai bagian dari operasi khusus Central Intelligence Agency, Habring, jelas situs berbahasa Rusia, Alerozin Narod dalam artikelnya berjudul, Soviet Missile Bots in the Indonesian Navy. Banyak informasi alutsista Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang dicuri datanya oleh Central Intelligence Agency yakni rudal anti serangan udara S-75 Devina.
rudal anti kapal P-15 Termit, Whiskey Class, Komar Class, kapal destroyer Riga Class, KRI Irian, Tu-16 hingga rudal penjagal kapal induk KS-1 Komet. Operasi Habring baru diketahui pada tahun 1980 setelah persidangan terhadap mantan agen Central Intelligence Agency David Henry Barnett yang ketika pensiun dari tahun 1977 hingga 1980, menyampaikan informasi kepada agen intelijen Soviet. Menurut informasi yang diketahui publik, dalam operasi Habring, pihak Amerika memanfaatkan jaringan 29 orang Indonesia yang bekerja di sana. Sebagaimana dinyatakan dalam persidangan, informasi mengenai senjata-senjata ini tidak pernah tersedia dari sumber lain manapun, jelasnya. Operasi Central Intelligence Agency mencuri data alutsista Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tergolong sukses. Maklum Dinas Intelijen Amerika Serikat dibekali alat spionase berteknologi tinggi yang melampaui zaman.